Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر إله إلا الله
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang saya hormati dan yang saya muliakan. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala karunia, kebaikan, nikmat yang tak terhingga, dan termasuk berkumpulnya kembali kita di forum ini untuk sama-sama menghambakan diri, menjalankan kewajiban salat Jumat dengan berjamaah karena Allah tabaraka wa taala. Ini adalah karunia dari Allah, ini adalah kemudahan dari Allah, karena betapa begitu mudahnya bagi Allah untuk menetapkan hambanya jauh dari rahmat dan keutamaan darinya. Tapi ternyata kita mendapatkan diri kita insyaallah ta'ala dalam sebuah aktivitas, dalam sebuah amalan yang mengundang rahmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Maka mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah dengan semakin mengagungkan dan memuliakannya. Salawat serta salam mari kita perbanyak untuk memanjatkannya bagi junjungan kita, manusia terbaik sepanjang masa. Itulah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada pembahasan untuk khutbah ringkas pada Jumat kali ini, kami ingin mengangkat sebuah pembahasan yang terkait dengan sifat tercela yang disebut dengan ketidakjujuran, dusta. Tidak ada seorang pun di antara kita insyaallah taala sudah pasti tahu apa yang disebut dengan tidak jujur itu, apa yang diinginkan dengan berbohong itu, apa yang diinginkan dengan dusta itu. Ya, sebuah sifat yang sangat tercela, sebuah karakter yang sangat hina. Dalam agama kita yang terbesarnya adalah ketika kedustaan itu terkait dengan haknya Allah. Itu yang paling besarnya, yang tak termaafkan bila seorang hamba membawa dosa ini sampai matinya. Bahwa dia mengakui Allah sebagai Tuhannya, tapi pada prakteknya ada selain Allah yang dia juga anggap sebagai Tuhan. Dia mengakui dalam keyakinannya, mengatakan bahwa Allah lah yang mengatur rezeki, yang menghidupkan, mematikan, tapi pada prakteknya ada selain Allah yang dia gantungkan harapannya, yang dia percayai bisa memberikan manfaat, menolak kejelekan dari dirinya. Ada selain Allah. Maka ini dusta terhadap Allah tabaraka wa taala, yang kita kenal dengan perbuatan kesyirikan.
Dan juga dusta dalam agama terkait dengan hak Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga serupa dengannya. Pengakuan terhadap beliau sebagai utusan Allah, tapi ternyata amalan kita tidak jujur, tidak sejalan dengan pengakuan itu. Maka ini dusta dalam agama. Dan juga pada prakteknya dusta atas nama agama ketika berbicara, mengangkat atas nama Allah, atas nama Rasulullah, atas nama Islam, tapi tidak ada dasarnya dalam agama, itulah dusta yang sungguh sangat tercela, tak tertandingi. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, bukan kedustaan ini yang ingin saya singgung dalam khutbah ini, tapi dusta yang juga sangat tercela sebagai sifat yang sangat tercela dalam agama kita, yaitu dusta sesama kita, kebohongan sesama kita, ketidakjujuran sesama kita di antara kita. Yang bahkan ini adalah perbuatan dalam agama kita, adalah dosa besar, tapi pada prakteknya dosa besar yang dianggap wajar. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Perbuatan tidak jujur, perbuatan dusta, ini adalah perbuatan ciri khas orang-orang hina, orang-orang yang binasa, orang-orang yang buruk, orang-orang rendahan, orang-orang yang memiliki jiwa yang kerdil. Makanya agama kita sangat melarang perbuatan itu, dalam rangka memuliakan manusia, tidak terjatuh kepada kehinaan. Kedustaan dengan berbagai macam bentuknya, ketidakjujuran dengan berbagai macam bentuknya. Apakah dengan ucapan, apakah dengan perbuatan, apakah dengan kepalsuan yang ditampakkan kepada manusia, padahal sesungguhnya dan hakikatnya tidak seperti itu. Itu diantara hakikat kedustaan. Ya, sesuatu yang bertentangan dengan hakikat, dengan realita, dengan kenyataan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala betul-betul menyebutkan ancaman agar kita tidak menganggap remeh perbuatan nista ini. Jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan, di dalam Al-Qur'an, di surat Ali Imran 188, Ali Imran 188. Silakan diingat jamaah. Nanti kalau pulang ingat Al-Quran surat Ali Imran 188, agar kita camkan dengan baik. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengucapkan kalimat ancaman yang begitu kerasnya terhadap kepalsuan. Hidup penuh dengan kepalsuan. Allah tabaraka wa taala berfirman di situ, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima utu wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal adab walahum adabun alim. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, jangan pernah sekali-kali mengira oleh orang-orang yang gembira terhadap apa yang ada pada diri mereka, senang dipuji pada perkara sebenarnya tidak mereka lakukan, tidak ada pada diri mereka. Jangan sekali-kali mereka mengira dengan keadaan itu selamat dari siksaan. Allah tutup, walahum adzabun alim. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Dipersiapkan siksaan yang sangat pedih. Maka ayat ini hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, pelajaran semua untuk kita. Apalagi kita di masa yang menampilkan kepalsuan di berbagai media sosial, itu sangat besar potensinya. Menampakkan sesuatu yang seakan-akan luar biasa, padahal tidak. Dan kita semua terpancing untuk itu. Media sosial betul-betul membuat sebuah konsep, membuat orang menampakkan kepalsuan-kepalsuan itu. Islam sangat melarang hal tersebut. Karena kedustaan jamaah
adalah di antara pangkal berbagai kerusakan-kerusakan lain. Ketidakjujuran adalah pangkal berbagai kerusakan-kerusakan yang akan timbul setelahnya. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di sejumlah ayat menyebutkan bahwa ketidakjujuran, kedustaan adalah karakteristik kaum munafik. Karakteristik kaum munafik. Yang kata Allah, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka-mereka yang berucap dengan lisannya tentang perkara yang berbeda dengan apa yang ada di dalam hati mereka. Berbeda dengan jati diri aslinya. Luar biasa hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan karakteristik tersebut. Bahwa ini adalah karakter kaum munafik. Orang-orang yang disebut sebagai kaum munafiqun. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Orang-orang munafik itu tandanya ada 3 kata Nabi. Dalam riwayat yang lain ada 4 dan semuanya benar. Yang pertama, kalau bicara identik dengan bohong. Kalau janji mengingkari. Kalau diberi amanah mengkhianati. Dalam riwayat yang lain ditambahkan dengan satu lagi, bila bertikai melampaui batas. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan karakteristik orang-orang munafik. Dan betapa mengerikannya kaum munafik itu hadirin. Karena mereka adalah musuh bagi umat Islam yang tak terlihat secara nyata. Itu bedanya dengan orang-orang kafir. Bahayanya mereka sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Rasulullah pun bisa-bisa tertipu dan terpengaruh oleh mereka. Banyak loh kisah dan riwayat dalam sejarah menyebutkan Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Masjid Dirar misalnya, ada di surat Taubah. Hampir-hampir Rasulullah SAW terperdaya. Ini orang yang paling mulia, dijaga oleh Allah Tabaraka wa taala dari makar mereka. Menunjukkan betapa mengerikannya mereka itu. Betapa mengerikannya dampak buruk dari kemunafikan yang pangkalnya adalah kedustaan, ketidakjujuran, agar kita menjauhinya. Lihatlah Allah Jalla wa'ala menyebutkan di surat Al-Munafiqun, surat yang disebut dengan nama Al-Munafiqun, ayat keempat. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim." Mereka itulah orang-orang yang bila engkau melihatnya maka akan membuat engkau kagum. Mereka adalah orang-orang yang apabila mereka berbicara akan membuat engkau kagum terhadap tutur kata mereka. Kaum munafik. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan takkan pernah beruntung mereka-mereka yang menjadikan karakter dirinya dengan kedustaan dan ketidakjujuran. Allah Maha Kuasa hadirin. Takkan pernah ada yang melebihi kuasanya Allah Tabaraka wa taala. Dan Allah berfirman di surat Az-Zariyat, "Qutilal kharrasun alladzina hum fi ghamratin sahun." Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan yang lalai. Maka ayat ini menjelaskan bahwa mereka yang karakternya dusta dan tidak jujur akan binasa. Terkutuk, terlaknat. Maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, benarlah Rasulullah SAW dari dulu mengingatkan kita agar kita menjauhi karakter yang tercela ini.
karakter orang-orang hina ini. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi, fa inna as-sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidq hatta yuktab 'indallahi siddiqan, wa iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa ma yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadhib hatta yuktab 'indallahi kadzdzaba." Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati kita semua. Wajib bagi kalian untuk senantiasa jujur dalam segala hal, hadirin. Dalam segala konteks pembahasan. Dalam segala profesi. Anda atasan, Anda bawahan, Anda pedagang, Anda pembeli, Anda kepala rumah tangga, Anda sebagai salah satu anggota di tengah masyarakat, wajib jujur, kata Nabi. Wajib bagi kalian untuk jujur. Karena sesungguhnya, kata Nabi, kejujuran itu akan mengantarkan kalian kepada kebajikan-kebajikan lain. Dan itu adalah jalan menuju surga. Dan bila ada seorang yang senantiasa berusaha untuk jujur, selalu berusaha untuk jujur, maka Allah akan mencatat dia sebagai orang yang jujur. Allah beri predikat siddiqan, dia adalah orang yang jujur karena selalu berusaha untuk jujur. Lalu sebaliknya Nabi bersabda, jauhilah oleh kalian dusta, karena kedustaan itu akan mengantarkan kalian kepada berbagai macam kerusakan demi kerusakan lain, dan itu adalah jalan menuju neraka. Dan bila ada seseorang yang dikit-dikit dusta, banyak hal dia dusta, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan mencatat dia sebagai hamba yang pendusta, kadzdzaba, menjadi predikat baginya. Ya. Makanya hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, fitnah terbesar di antara sekian banyak fitnah terbesar bagi umat di akhir zaman adalah datang atau keluarnya Dajjal. Dan Dajjal itu adalah kadzdzab, pendusta kelas kakap. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya kita semua memperhatikan karakter yang mulia yang agama kita mendidik kita dengannya, yaitu kejujuran. Dan mari kita berusaha untuk menjauhkan diri kita dari lawannya, yaitu kedustaan. Walaupun barangkali kita hidup di tengah masyarakat dan masa yang mungkin penuh dengan pemutarbalikan fakta, penuh dengan keterbalikan fakta. Rasulullah SAW telah mengisyaratkan akan hal ini sebenarnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, Rasulullah SAW bersabda, "Sayati 'alan nas sanawatun khadda'at, yusaddiqu fiha al-kadhib, wa yuqlibu fiha as-sadiq, wa yu'tamanu fiha al-kha'in, wa yukhawwinu fiha al-amin." Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita jauh-jauh hari, kata beliau, akan datang kelak manusia, akan datang kelak masa yang di saat itu di tengah manusia banyaknya tipu-tipuan, di tengah umat manusia, ketidakjujuran, kedustaan, yang di masa itu kata Nabi, yusaddiqu fihal kadhib. Fenomena yang terjadi di masa itu adalah dianggap jujur orang-orang pendusta dan didustakan orang-orang yang jujur. Dianggap amanah padahal dia khianat, tapi dianggap khianat orang-orang padahal dia amanah. Keterbalikan fakta. Ini sabda Nabi untuk kita jadikan acuan, hadirin, pegangan untuk mawas diri. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka kejujuran adalah sebuah keharusan, bukan pilihan.
Kedustaan adalah sesuatu yang harus dijauhkan, bukan malah menjadi pilihan untuk mencari keselamatan. Dan Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, kalau memotivasi kita untuk senantiasa jujur menjalani hidup ini, menjauhi kepalsuan dalam hidup ini, untuk meraih keselamatan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Dalam firman-Nya Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berucaplah kalian dengan kalimat yang kokoh, yang jujur, yang benar, yang bisa dipertanggungjawabkan. Dengan hal itu, kata Allah, akan Allah beri keutamaan. Allah akan sucikan amalan kalian. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia akan memperoleh kemenangan yang sungguh sangat nyata. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan, al-imanu asasuhu sidq wan nifaqu asasuhul kadhib, la yajtami' kadhbun wa imanun illa wahiduhuma yuharibul akhar. Kata Imam Ibnu Qayyim, keimanan itu dasarnya adalah kejujuran, dan kemunafikan itu dasarnya adalah kedustaan. Sementara dua hal ini adalah dua hal yang takkan pernah bisa menyatu, tetapi dalam perjalanannya pasti akan saling mengalahkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semuanya untuk bisa jujur dalam segala hal, dan semoga Allah tabaraka wa taala menjauhkan kita sejauh-jauhnya dari segala hal yang mengundang murkanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisa'il muslimin wa tubu ila Allahil mu'min innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Selain akan timbul berbagai macam banyaknya kerusakan di dunia karena sebuah kedustaan, maka di akhirat pun akan lebih berat. Akan lebih berat. Ya. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa beliau pernah bermimpi, dan mimpinya beliau adalah kebenaran, bagian dari wahyu. Dan beliau ceritakan mimpinya beliau kepada para sahabat. Oh, di saat mimpi itu Nabi SAW didatangi oleh dua orang yang membawa beliau menyaksikan kaum yang disiksa. Kata Nabi SAW, ya, aku melihat ada kaum yang mereka disiksa berdiri dan membawa gancu. Mereka disiksa dengan berdiri dan di tangan mereka ada gancu besi. Gancu itu adalah alat besi yang biasa dipakai untuk mengait sesuatu atau menarik sesuatu atau mengangkat sesuatu, yang seperti celurit itu. Masing-masing mereka memegang itu. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, antara mereka satu dengan yang lainnya saling mendatangi, dan satu dengan yang lainnya saling merobek wajah dan mulut mereka satu dengan yang lainnya dengan gancu yang ada di tangan mereka, sampai ke tengkuk mereka, sampai ke muka mereka, sampai ke wajah mereka, sampai ke mulut mereka sambil dan berdarah-darah. Terus begitu keadaan mereka tersiksa. Maka Rasulullah SAW pun
bertanya, siapa mereka? Maka para malaikat pun menjawab, mereka adalah orang yang keluar dari rumahnya lalu menyebarkan kedustaan, dan kedustaannya telah mencapai ufuk negeri timur dan barat, utara dan selatan. Menyebar kedustaannya. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, yang namanya kedustaan Allah telah tetapkan, sudah sunnatullah, pasti akan menjadi sirna, pasti akan terkalahkan, pasti akan tersingkap, pasti akan terkuak. Hanya kadang ditunda. Untuk kita semua jauhi yang namanya dusta. Sepandai-pandai apapun menutupi suatu kedustaan, pasti akan terungkap, cepat atau lambat, sedikit atau banyaknya. Agar kita menjauhi kedustaan itu, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Akan datang kebenaran dan akan sirna kebatilan. Karena sungguhnya yang namanya kebatilan pasti akan lenyap. Maka jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mendengarkan betapa bahayanya sifat dusta, bohong, ketidakjujuran, kepalsuan, maka haruslah kita berusaha untuk menjauhkan diri kita yang pertama, keluarga kita, masyarakat kita, dari karakter yang sungguh sangat buruk ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dan seluruh kaum muslimin dari yang namanya kedustaan yang menghancurkan, yang membinasakan dan menimbulkan berbagai kerusakan yang begitu luasnya. Aqul innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Dan semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa memberikan hidayah untuk kita semua agar senantiasa istiqomah di atas jalan yang lurus, dan semoga Allah tabaraka wa taala memudahkan kita untuk senantiasa menjalankan ketaatan untuk mendatangkan keridhaannya, dan semoga Allah tabaraka wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina innaka jawadun karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruhu yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.